Para bapak kepada ibu mah bukan sedekah, wajib. Ibu yang punya uang, kalau mau bantu keluarga itu baru sedekah namanya. Karena yang terutama kita bantu keluarga kita yang fakir miskin terlebih dahulu. Bahwa ciri orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya. Berikutnya apa lagi? Orang-orang yang masuk surga ini, apa sifat-sifatnya? Kematian hanya perpisahan sementara saja. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, selama di dunia pasti engkau akan diberikan ujian berupa ketakutan. Sudah tuh, semua kurma busuk satu Madinah dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah sudah bantu orang dan hartanya sudah berkurang. Karena sudah berkuranglah hartanya, sudah dibelikan kurma busuk satu Madinah. Ternyata beberapa bulan kemudian datang utusan dari sebuah negeri yang sangat jauh. Engkau ke Abdurrahman bin Auf? Iya betul, si Abdurrahman bin Auf. Setelah mendengar namamu bahwa engkau memiliki kurma busuk yang sangat banyak, betul, ada apa? Terjadi satu wabah penyakit di negeri kami dan obatnya adalah kurma busuk. Kami mencari kemana-mana, kurma busuk itu belum memadai, belum cukup untuk menyembuhkan orang-orang di seluruh negeri kami. Sehingga alhamdulillah kami menemuimu. Berapa harga kurma busuk? Kami beli semuanya. Darurat, ini untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di negeri kami. Maka dibelilah dengan harga tinggi kurma-kurma itu. Jadi rugi apa? Untung. Rugi apa untung? Untung. Lihatlah bagaimana cara Allah mengganti rezeki atau mengganti atau melipat gandakan harta dari orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit-pelit. Apalagi para bapak kepada ibu mah bukan sedekah, wajib. Ibu yang punya uang, kalau mau bantu keluarga itu baru sedekah namanya. Karena yang terutama kita bantu keluarga kita yang fakir miskin terlebih dahulu. Jadi kembali lagi, ciri orang bertakwa yang pertama adalah bersedekah. Mereka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berpikir, saya mau kasih apa ya? Saya mau memberikan apa ya? Ya, jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang muttaqin ini, orang-orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan harta mereka di waktu lapang, di waktu sempit untuk membantu orang lain. Berikutnya apa lagi? Orang-orang yang masuk surga ini, apa sifat-sifatnya? Al-kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Dia mampu menahan marahnya. Padahal mereka bisa marah-marah, mereka bisa caci maki, mereka bisa pukul-pukul orang, mereka bisa melakukan tindakan yang melampaui batas, tapi mereka tahan. Mereka menahan amarahnya. Makanya Rasulullah ingatkan, orang yang paling kuat itu bukan orang yang paling kuat bertengkarnya. Orang yang paling kuat itu orang yang paling bisa menahan marahnya. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau marah, coba redam amarahmu itu dengan berwudu. Engkau itu dikuasai syaitan. Syaitan terbuat dari api, padankan dengan air wudu. Jadi kalau lagi berantem sama pasangannya, sama siapa-siapa, cepat-cepat ambil air wudu. Kalau lagi bertengkar, kata Rasulullah, diam dulu, diam, jangan bicara apapun, diam. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan istrinya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih pergi ke masjid. Mau diam dulu, nenangin diri dulu, karena kalau bicara langsung, bicaranya bisa kemana-mana kalau orang marah, betul? Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, pergi ke masjid, menenangkan dirinya, diam dulu. Nanti kalau tenang, akan bicara lagi. Lalu Rasulullah juga ingatkan, kalau lagi marah-marah, cara meredamnya, cara menahannya, katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Teman-teman lagi dikuasai oleh syaitan, lagi panas, mukanya merah. Kadang-kadang kita ini perempuan-perempuan saking marahnya tuh jadi nangis kadang-kadang.
Pernah nggak begitu? Saking marah udah nggak bisa marah jadi nangis gitu. Terlalu marah, makanya disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga kata Rasulullah SAW, kalau kamu marah, ubah posisi dari berdiri ke duduk. Kalau masih marah saat sedang duduk, maka berbaring. Karena dengan berbaring kekuatanmu semakin lemah untuk bisa menghancurkan segala sesuatu, untuk berteriak-teriak dan sebagainya. Jadi itu manajemen rasa marah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kamu itu begini begitu, dimarah-marahin, caci maki oleh orang-orang Arab Badui. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak mau membalas. Rasulullah tersenyum. Lalu lama-lama orang Arab Badui ini caci maki lagi. Kamu itu begini, sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar membalas cercaan itu. Lalu Rasulullah SAW pergi dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lari mengejar Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, kenapa kamu pergi? Kata Nabi Muhammad SAW, pertama, ketika kau mampu menahan amarahmu dengan sabar, dengan tenang, maka kulihat banyak malaikat-malaikat di sekitarmu. Namun ketika engkau sudah mulai terpancing dan kemudian mengatakan hal yang serupa dengan orang tadi yang mengejek-ngejekmu, kulihat malaikat-malaikat pergi tidak mau berdekatan denganmu, dan kau dikelilingi oleh syaitan, dan aku tidak suka berdekatan dengan syaitan. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman semua bahwa ciri orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarahnya. Dia bisa ngelawan, dia bisa membalas, dia bisa menyakiti, tapi dia tahan. Bisa nggak, Bu? Bapak pada ibu, ibu pada bapak, ibu pada anak, bisa nggak ibu sekalian? Jangan engkau mengata-ngatai anak dalam keadaan marah, karena semua perkataanmu adalah doa. Para orang tua, semua perkataanmu adalah doa. Anak nakal, anak bodoh, anak kurang ajar, itu semua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab perkataanmu, wahai para orang tua. Kata Rasulullah, ada jenis doa yang mustajab, yang langsung dikabulkan oleh Allah. Siapa itu? Doa orang-orang yang musafir dalam perjalanan. Doa orang-orang yang dizolimi. Dan doa orang tua kepada anaknya. Jadi ketika ibu atau bapak dalam keadaan sangat marah, tidak boleh mengucapkan kalimat negatif kepada anak-anak kita. Tahu kan satu kisah yang terkenal sekali, seorang ibu yang sudah masak makanan sangat banyak untuk para tamu, tiba-tiba anaknya menaburkan pasir ke seluruh makanan tersebut. Ibunya marah, tapi ibunya mengatakan, kelak engkau akan jadi imam di Masjidil Haram. Jadi kalau ibu lagi marah, nak, kau jadi presiden Indonesia yang adil, nak, yang jujur, yang takut sama Allah ya, nak. Tuh begitu marahnya. Ibu jangan marahnya marah, anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar nih, anak siapa ini? Tuh anak ibu, ibu mungkin amnesia itu anak ibu. Ya. Nggak boleh kata-katanya kata-kata negatif. Nak, jadi ulama besar, nak, ulama dunia, nak, menginspirasi orang banyak, nak. Astagfirullah ya Allah. Kau nak jadi anak baik ya, nak, anak baik, nak. Tuh bisa nggak, Bu, begitu, Bu? Jangan astagfirullah, astagfirullah, tetap tuh tangan jewer anaknya, mukul anaknya. Jangan, astagfirullah boleh ditambah doa-doa. Jadi ibu sekalian, kembali lagi. Jadi ciri orang-orang bertakwa adalah apa? Mereka yang mampu menahan amarahnya. Boleh nggak para ibu, para ayah tuh minta maaf sama anak? Mungkin udah pernah marah membabi buta. Mungkin udah pernah marahnya dengan kata-kata yang tidak baik, dengan cara membanding-bandingkan, dengan cara melebeli, dengan cara bully. Membuli itu tidak hanya teman-teman di sekolah. Kadang-kadang orang tua yang membuli anaknya sendiri. Jadi dosa kita ini banyak sama anak-anak kita. Kembali lagi, ciri orang bertakwa mampu menahan amarahnya. Bisa, Bu? Oh, bisa, Bapak bisa gitu. Yang suka marah Bapak atau Ibu nih? Kira-kira. Yang suka marah Ibu. Bapak marah, sekali marah satu rumah takut semua. Ibu marah, saking seringnya marah, anak udah gak takut lagi kadang-kadang.
Berikut ya ibu sekalian, lanjut. Siapa itu orang-orang penghuni surga? Karakternya seperti apa? Al-'afina 'anil nas. Mereka orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Susah enggak? Ya Allah, hatiku ini terluka ya Allah. Balas ya Allah, hancurkan dia ya Allah. Boleh enggak? Boleh enggak? Hancurkan dia ya Allah, azab dia ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Kan doa orang yang dizolimi itu dikabulkan sama Allah, boleh. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah, agar dia tidak menyakiti orang lain sebagaimana dia menyakitiku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku agar bisa memaafkannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku, petunjuk kepadanya ya Allah. Itu lebih utama. Jadi kalau ibu milih, ya Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa, balas ya Allah, balas. Boleh nggak? Boleh. Doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak suka perkataan yang buruk, tapi Allah membolehkan orang-orang yang dizalimi berdoa seperti itu. Hanya saja ada pilihan yang lebih baik daripada itu, yaitu mendoakannya dan memaafkannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Taif? Pernah dengar ceritanya ibu sekalian? Waktu itu Rasulullah SAW meninggal dunia oleh istrinya dan pamannya Abu Talib. Lalu Rasul kemudian berpikir, dakwah di kota Mekah sangat susah, orang-orang Islam disiksa demikian rupa. Maka Rasulullah pergi ke negeri Taif. Di negeri Taif Rasulullah berharap agar Islam diterima di negeri Taif. Tapi ternyata di negeri Taif orang-orang berlaku luar biasa kejinya kepada Rasulullah SAW. Dari anak kecil, remaja, orang tua, mereka semua keluar rumah dan melempari Rasulullah SAW dengan batu-batu, dengan kotoran, sehingga Rasulullah pada saat itu terluka. Selama 10 hari Rasulullah mencoba berdakwah di kota Taif, namun tidak membuahkan hasil. Yang ada Rasulullah terluka karena seluruh orang-orang Taif berusaha untuk memukuli Rasulullah, melempar Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon. Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Kata malaikat, ya Rasulullah, berdoa saja pada Allah agar Allah menghancurkan orang-orang Taif, agar malaikat penjaga gunung ini menghancurkan, meruntuhkan gunung-gunungnya, agar orang-orang Taif ini semuanya hancur, terkena azab. Rasulullah tidak memilih jalan itu, teman-teman semua, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Rasulullah tahu bahwa orang-orang Taif adalah orang-orang yang belum tahu, belum mengerti apa maksud Rasulullah, belum kenal siapa Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah mendoakan orang Taif mendapatkan azab, justru Rasulullah SAW berdoa agar orang-orang Taif Allah berikan hidayah dan agar anak keturunan orang-orang Taif menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang, kalau bapak dan ibu pergi haji atau umrah, mampir ke negeri Taif, sekarang di sana orang-orangnya memeluk agama Allah. Daerah yang sejuk itu, daerah yang tenang itu, orang-orangnya di sana adalah orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Rasul pada saat itu mengazab, mengatakan, ya Allah azab, mungkin sampai hari ini kita kenal Taif sebagai negeri yang diazab. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan tentang memaafkan. Mungkin dia belum tahu, dia nggak paham, dia belum kenal saya. Jadi Rasulullah memilih untuk memaafkan. Pernah dengar Rasulullah memaafkan Wahsy? Pernah dengar Wahsy? Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Perang yang membuat hati Rasulullah sangat terluka dan bersedih karena jasad-jasad para sahabat-sahabat Rasulullah dalam keadaan yang tidak baik. Jasadnya itu dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, dibelah dadanya, dimakan jantungnya. Jadi pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dalam keadaan jenazahnya, jasadnya dalam keadaan yang terobek-robek. Jantungnya juga dimakan oleh seorang wanita bernama Hindun. Namun dadanya dibelah, dirusak oleh seorang laki-laki budak bernama Wahsy. Wahsy ini dijanjikan oleh Hindun akan dibebaskan kalau bisa membunuh Nabi Muhammad SAW atau Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika bertahun-tahun kemudian terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, orang-orang Islam sudah semakin kuat, berbondong-bondong, mereka menghancurkan seluruh berhala.
Dan pada hari itu berbondong-bondong orang masuk pada agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian mereka mengantri berjejer untuk menghadap Nabi untuk menyatakan keislamannya, termasuk Wahsy. Kata Rasulullah, "Engkaukah Wahsy?" Wahsy tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Wahsy menunduk saja. "Betul ya Rasulullah." "Engkaukah yang telah membunuh pamanku pada saat perang Uhud?" "Benar ya Rasulullah." "Ceritakan dia Wahsy, bagaimana engkau membunuh pamanku?" Maka Wahsy tak kuasa lagi, karena Wahsy tahu ini pasti menyakiti hati Rasulullah SAW. Setelah Wahsy menceritakan dengan suara yang bergetar, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahsy, engkau seorang muslim, engkau seorang mukmin saat ini. Engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, tolong jauhkan wajahmu dari pandanganku ya Wahsy. Karena setiap kali aku memandangmu, aku teringat dengan apa yang kau lakukan kepada pamanku." Rasulullah maafkan Wahsy, namun Rasulullah perlu waktu untuk bisa memandang wajah Wahsy. Jadi belum mau ketemu dulu. Karena kalau ketemu, lukanya teringat lagi dan itu sangat sakit. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal, Wahsy tidak berani menunjukkan wajahnya di depan Rasulullah, sehingga Wahsy akhirnya suatu ketika membunuh musuh Allah sebagai balasan karena dulu pernah membunuh dalam perang Uhud, Asadullah, singanya Allah, membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka apa yang kita bisa pelajari di sini? Maafkan, minta sama Allah, ya Allah, dia pernah menyakiti saya maafkan ya Allah. Perkara teman-teman tidak bisa lihat atau tidak bisa ketemu untuk sementara waktu tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau kita ketemu kita sakit lagi, kita terluka lagi, betul? Jadi jangan ketemu dulu sementara, nggak apa-apa. Suatu ketika cerita lain, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian ada satu laki-laki yang lewat dengan memegang sendal dengan janggutnya yang masih basah karena air wudhu. Kata Rasulullah, "Wahai para sahabat-sahabatku, lihat orang tersebut. Dialah penghuni syurga." Hari kedua Rasulullah mengatakan pada para sahabat, "Dialah penghuni syurga." Hari ketiga sama kata Rasulullah, "Perhatikan orang tersebut, dia penghuni syurga." Salah seorang sahabat penasaran, amalan orang tersebut apa sampai orang tersebut dikatakan sebagai penghuni syurga. Maka sahabat ini menginap di rumah laki-laki tersebut. Dilihat ibadahnya biasa saja, salat 5 waktu biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ternyata ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang ini. Ternyata sebelum tidur dia berdoa panjang kepada Allah. Dia katakan, "Ya Allah, aku maafkan siapapun yang pernah melukai hatiku ya Allah. Hatiku ini bersih, dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak iri, tidak dengki, tidak ada apa-apa. Dia bersih ya Allah. Berikan hati yang tenang kepadaku ya Allah. Aku maafkan siapapun yang pernah melukai hatiku ya Allah." Jadi di hatinya itu bersih, hatinya tidak sempit. Kenapa hati kita sempit? Hati sakit, pikiran sakit, badan sakit. Kenapa? Karena ada amarah di dalamnya, ada rasa benci, mungkin ingin balas dendam di dalamnya. Tapi hati yang lapang, hati yang tenang, menimbulkan pikiran yang tenang dan badan yang sehat. Betul nggak ibu-ibu semua? Jadi kembali lagi, ternyata ciri-ciri orang yang masuk ke dalam syurganya Allah adalah wal-'afina 'anil nas. Mereka memaafkan orang yang berbuat zalim kepada mereka. Mereka maafkan. Teman-teman tenang saja. Allah melihat, Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sebiji zarrah Allah balas, kejahatan sebiji zarrah Allah juga balas. Dia jahat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, saya mau hidup damai, mau hidup tenang, mau hidup baik-baik aja, kita berusaha memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Tambahan sedikit, siapa orang-orang yang menyakiti hati kita, ibu sekalian? Kadang-kadang orang yang paling kita cintai, yang paling berpotensi untuk menyakiti hati kita. Betul tidak? Makanya kata Rasulullah, usahakan mencintai makhluk sewajarnya saja. Ada seorang istri yang mencintai suaminya luar biasa, menggantungkan hidupnya dengan suaminya seorang. Tidak ada ruang untuk Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Cinta penuh kepada suami. Cinta pada suami harus, tapi sisakan ruang untuk cinta kepada makhluk, kepada penciptanya suami, kepada Rasulullah SAW. Maka apa jadinya? Ketika suami ini mengecewakan dirinya,
maka dia tidak mau melanjutkan hidupnya lagi. Dia merasa dirinya hancur. Dia merasa dirinya tidak bisa melanjutkan kehidupan ini lagi, terlalu kecewa. Kenapa? Karena cintanya luar biasa, tidak ada ruang untuk Allah dan Rasulnya di sini, nggak ada. Hatinya sudah penuh kepada sang suami, nggak ada ruang untuk dia mencintai sang pencipta suaminya. Sehingga ketika sang suami yang menyakiti dirinya, dia merasa bahwa hancur dunianya dan dia nggak mau melanjutkan kehidupan ini lagi. Ada juga orang-orang seperti itu. Maka minta pada Allah agar hatimu itu penuh kepada Allah dan Rasulnya sebelum engkau mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri orang-orang penghuni surga, mereka yang setiap harinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang setiap saat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau teman-teman sholat, teman-teman akan berdoa, ya Allah tutupilah aibku, Rabbi firli warhamni wajburni, ya kan? Warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini. Ya Allah tutup aibku, ya Allah tutup aibku.